seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengapa pengajian Salafi seringkali kita dengar mendapatkan reaksi penolakan, pembubaran? Ternyata dalil yang mereka sebutkan antara lain adalah bahwa pengajian Salafi itu memprovokasi, mengadu domba, dan ini tidak benar. Ya maklumlah, pengajian Salafi itu dibubarkan karena Salafi sendiri tidak punya pasukan pengamanan seperti kalau di NU itu kan ada Banser, kalau di Muhammadiyah ada Kokam. Salafi itu bukan organisasi, jadi ini adalah murni gerakan keagamaan yang berbasis tauhid, gitu ya. Dan Salafi itu anehnya, mereka tidak berani dan tidak mau untuk menggunjing pemerintah, meskipun pemerintahnya itu zalim. Itu zalim, teman-teman. Salafi akan taat dan patuh kepada aturan pemerintahan. Dan karena itulah, mungkin karena lemah, dianggap lemah gitu ya, kalau pengajian itu nggak ada pengamanan kecuali pengamanan dari polisi, atau mereka meminta pak tentara untuk mengamankan. Beda dengan kalau yang sebelah itu ada Banser, ada Kokam, dan justru kadang-kadang Salafi diamankan pengajiannya oleh Kokam. Oke, kita lanjut. Begini maksudnya, teman-teman, ini ada Ustadz Muhammadiyah yang memberikan pembelaan ketika jamaah bertanya mengapa pengajian Salafi itu dibubarkan, apakah berbahaya. Ternyata penjelasan Ustadz berikut ini luar biasa bagus ya penjelasannya. Nampaknya paham, Ustadz Mujimani paham dengan Salafi. Mari kita dengarkan penjelasan beliau dengan secara sama, dan semoga saja orang Banser itu ikut juga dengerin ini. Baik, ini ada pertanyaan. Sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab, tapi karena ditanyakan maka saya coba untuk menjawab sebisanya. Ini ada pertanyaan, seberapa bahaya pengajian Salafi Wahabi sampai pengajian tersebut dibubarkan? Saya tahu maksud penanya ini karena kemarin ada pengajian yang diisi oleh Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang dibubarkan oleh ormas tertentu. Nah, baik. Saya tidak tahu kenapa pengajian tersebut dibubarkan. Lebih jelasnya tanyakan sama mereka kenapa dibubarkan. Saya mencoba beberapa saat yang lalu membaca, salah satunya karena pengajiannya dianggap provokasi, dianggap pembuat onar, dan dianggap itu adalah kumpulan orang-orang Hizbut Tahrir. Itu menurut mereka. Padahal antara Hizbut Tahrir dengan Salafi Wahabi itu dua hal yang berbeda. Ideologinya juga beda. Itu beda. Nanti lebih jelasnya bisa tanyakan saudara kita yang di sebelah ini, yang paham dengan keduanya. Yang pertama, Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Jadi Salafi itu taat dengan penguasa yang sah, meskipun penguasanya itu zalim. Sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwasanya provokasi, karena Salafi itu taat dengan penguasa yang sah meskipun pemimpinnya zalim. Nah, Hizbut Tahrir beda. Hizbut Tahrir itu kontra dengan pemerintah. Hizbut Tahrir itu salah satu perjuangannya adalah untuk mengimbangi
dominasi media dari pemerintah, sehingga isi dari media-media Hizbut Tahrir itu adalah kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Sementara kalau Salafi itu jangankan untuk mengkritik, ngerasani saja mereka tidak berani. Jadi orang Salafi itu ngerasani saja tidak berani, apalagi mengkritik. Tapi kalau Hizbut Tahrir itu biasa mengkritik kebijakan pemerintah. Salafi tujuan dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau ditanya apa tujuan dakwahnya, dakwahnya adalah menegakkan tauhid. Kalau Hizbut Tahrir tujuannya apa? Menghidupkan kembali napa Ustaz? Khilafah Islamiyah. Jadi tujuannya adalah menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Jadi beda. Maka tuduhan itu tidak benar karena beda. Jadi barangkali mereka berkumpul pun antara Hizbut Tahrir dengan Salafi ini tidak ketemu secara ideologi, karena yang satu anti mengkritik pemerintah, yang satu suka mengkritik pemerintah. Yang satu tujuannya adalah menegakkan tauhid, yang satu tujuannya adalah mendirikan khilafah. Dua hal yang berbeda. Jadi tidak benar kalau yang dimaksud seperti itu. Kemudian terkait dengan Salafi ini juga berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah ketika Ramadan itu menggunakan kriteria wujudul hilal, hisab. Sementara kalau Salafi tidak pakai hisab, wujudul hilal, tidak pula pakai imkanur ru'yat sebagaimana pemerintah, tapi siapapun pemerintahnya, apapun kebijakan pemerintah itu, tentang kapan puasa akan ditaati. Itu Salafi. Sehingga ketika Salafi dituduh sebagai organisasi yang anarki, yang provokasi, yang melawan kepada penguasa, maka itu tidak benar. Tetapi kalau kemudian disebut sebagai organisasi, salaf disebut organisasi, itu juga tidak benar. Karena salaf itu tidak ada pimpinan pusatnya, tidak ada pimpinan daerahnya, tidak ada pimpinan wilayahnya, tidak ada pimpinan cabangnya, tidak ada pimpinan rantingnya, dan tidak punya anggota pasukan keamanan. Kalau Muhammadiyah kan punya Kokam, ormas sebelah juga punya. Kalau Salafi enggak, karena memang bukan organisasi. Salafi itu bukan organisasi. Kalau Hizbut Tahrir, betul, Hizbut Tahrir itu organisasi dan sudah dibubarkan organisasinya. Kenapa harus diungkit-ungkit lagi? Sudah dibubarkan organisasinya Hizbut Tahrir itu. Tapi kalau Salafi itu bukan organisasi. Maka ketika banyak para thalibul ilmi yang pulang dari Universitas Islam Madinah, yang pulang dari Timur Tengah, yang mereka kemudian berdakwah di negeri kita, yang mengusung satu tema dakwah untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk tasfiyah, memurnikan ajaran Islam, maka itu adalah gerakan mereka. Itu adalah kesadaran siapapun yang mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak punya organisasi, tidak punya organisasi. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan dari Ustadz Mujiman, seorang dai Muhammadiyah yang nampaknya paham betul dengan Salafi. Semoga video ini memberikan pencerahan kepada mereka-mereka yang salah paham terhadap Salafi. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.